Menjelang penayangan film A Business Proposal, rumah produksi Falcon Pictures merilis sebuah surat terbuka untuk menanggapi sejumlah kontroversi yang belakangan ini menjadi sorotan terkait film tersebut. Pihaknya juga menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan terkait film tersebut, dan melalui surat terbuka Falcon Pictures menyampaikan pembelaan atas pilihan Abizar Al-Ghifari yang sebelumnya jadi perhatian publik terkait pernyataannya. Falcon Pictures juga memberikan permintaan maaf terhadap sejumlah perkataan dan perbuatan yang dinilai tidak tepat dan memastikan bahwa segala tindakan tidak pernah berdasarkan niat buruk. Sebagai informasi, A Business Proposal merupakan film adaptasi dari serial dan webtoon yang dijadwalkan tayang pada Kamis 6 Februari 2025. Film ini menjadi sorotan dan kritikan publik setelah munculnya pernyataan kontroversi yang dianggap meremehkan drama aslinya. Salah satu pemeran A Business Proposal, Abizar Al-Ghifari, merilis sebuah permintaan maaf di media sosial pribadinya terkait sikap, perbuatan, dan ucapan yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Abizar juga menyampaikan penyesalannya terkait beberapa tindakan yang belakangan ini jadi kontroversi, kemudian menjadikan insiden tersebut sebagai pembelajaran untuknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini serius nih surat permintaan maaf dari Falcon Pictures. 2 kali loh penyebutan 100 kru dan 20 seniman itu ditekankan di surat ini. Untuk apa sih? Untuk menumbuhkan empati gitu. Instead of melakukan permintaan maaf yang tulus nih, mereka malah bikin kita untuk berempati dan juga memikirkan orang-orang di balik layar. Gini deh, secara kasarnya ya. Ya udah deh, gue minta maaf walaupun gue nggak salah-salah banget sih. Tapi please nontonlah, gue udah keluar duit banyak, gila lu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Intinya mah kita tuh digaslighting ataupun dimanipulasi supaya kita itu yang merasa bersalah instead of them. Lucu ya, sekelas Falcon Pictures, surat terbukanya kayak gini. Seharusnya klarifikasi dari Falcon Pictures itu bisa bikin calon konsumen potensial untuk tenang. Tapi dengan klarifikasi dia itu yang muter-muter dan gak langsung ke inti permasalahan, malah bikin kita itu semakin emosi. Dengan klarifikasi yang muter-muter ini, malah bikin kita itu makin kecewa. Oke, gini aja deh, di VT gue sebelumnya kan bilang bahwa semoga dengan kehadiran Ariel Tatum bisa menyelamatkan film ini. Tapi sekarang gue bisa bilang, dengan kehadiran Ariel Tatum pun gak bisa menyelamatkan film ini. Udah, bye. Berubur ikan lele, ada yang panik le. Mana nggak panik, sekelas Falcon dia harus ngegendong 1 orang gitu loh. Sampai Falcon juga menyebutkan beberapa nama seniman ini dan juga 100 kru dan juga 20 seniman. Sampai banget gitu loh. Demi apa? Demi ngegendong 1 kesalahan orang ini. Well, iya sih, aktornya ini udah minta maaf seperti ini, tapi beberapa kali tuh dia udah melakukan blunder gitu loh. Banyak banget blunder yang udah dilakuin sama nih aktornya. Bilang katanya kita rasis, kita fanatik, terus juga Abizar nggak mau nginget gitu, katanya juga nggak penting dan yang diinget cuma yang datang di premiernya aja. Ya udah, yang nonton ya cukup itu aja nggak sih? Sebenarnya kan masalahnya tuh karena dia itu nggak mau belajar gimana sih jadi Kang Temo itu, bahkan dia nonton seriesnya aja di episode 1 nggak selesai gitu kan. Memang sih pendalaman karakter tuh nggak harus nonton seriesnya, tapi ini tuh adaptasi woy. Kalau dia emang baca webtoonnya ya bilang aja gitu loh. Dia mendalami perannya dari webtoonnya, tapi kan dia nggak nyenggol sama sekali. Malah disenggolnya kita yang rasis, kita yang fanatik, terus juga nggak bakal diinget. Kalau nonton yang diinget yang cuma datang yang di premiernya aja gitu loh. Sekarang gimana? Panik, takut, gak ada yang nonton. Perasaan kemarin keluar-keluar kayak nggak butuh penonton, tapi ini kok tiba-tiba minta maaf. Yes, jadi mereka udah mengeluarkan permintaan maaf kepada publik dari dua belah pihak, yaitu Falcon Pictures yang juga di-collab sama Abizar juga di Instagram. Dimana permintaan maaf ini tuh justru bikin netizen tuh makin ngamuk ya, karena kalau kalian baca ini, dari pihak Falcon Pictures ini malah minta kita itu berempati ya dengan 100 orang kru dan 20 seniman mereka yang memang membuat film ini tuh dengan penuh hati gitu. Tapi di komen-komen bukannya berempati, orang-orang malah bilang ya Abizar aja nggak bisa mengapresiasi dan menghargai ratusan kru dan seniman tersebut gitu, dengan asal ngomong, asal nyeplos aja di interview-interview yang udah dia datengin gitu kan. Ya kayak ngapain kita netizen dan sebagai penonton itu malah harus berempati sama mereka gitu. Lah kes kamu aja nggak menghargai kru-kru yang ada di situ. Kayak aku paham pasti pembuatan film itu tuh berat lah, nggak gampang ya, nggak gampang sama sekali, apalagi melibatkan banyak
orang di dalam itu. Tapi justru itu yang harusnya dipikirkan sama Abizar nggak sih sebelum dia tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan saat di interview. Dan menurutku bukan tugas penonton gitu loh untuk mengangkat-angkat film kalian di saat kalian aja banyak banget blundernya. Terus juga mereka tuh ada bilang ini tuh adaptasi bukan remake. Nah ini juga sebenarnya kata orang-orang tuh blunder ya, karena kalau kalian tuh maunya adaptasi webtoon, judulnya tuh bukan Business Proposal harusnya, tapi The Office Blind Date. Ya ini mungkin karena udah kepalang basah ya, udah kepalang orang-orang pada marah gitu kan, karena dibilangnya remake Business Proposal tapi pemainnya pada nggak baca webtoon dan pada nggak nonton. Jadi si pihak produksinya juga mungkin klarifikasi ya kalau ini tuh sebenarnya adaptasi dari webtoon, bukan remake dari drakor Business Proposalnya. Ya again, karena mereka pasti butuh penonton, karena film ini tuh bakal tayang 2 hari lagi. Dan aku juga kurang setuju dengan pernyataan yang mengenai cast tidak menyaksikan serial terlebih dahulu bukan karena kesombongan. Ya mungkin iya ya, sebagian cast itu nggak nonton, nggak menyaksikan drakornya dulu tuh bukan karena kesombongan, mungkin iya. Tapi dengan cara menjawab Abizar di interview, itu masa sih bukan akarnya kesombongan? Dan ini juga permintaan maaf ya, ini langsung dari Abizar ya, dan kita pun nggak tahu sebenarnya apakah ini dia ketik sendiri atau ini justru dari pihak produksi yang ketikin suruh dia post aja. Dan again ya, mereka butuh penonton karena 2 hari lagi tayang. Jadi gimana pendapat kalian? Enggak guys, cancel culture itu sudah ada di Indonesia, cuma dilakukan bukan oleh masyarakat kepada artis-artisnya, tapi dilakukan oleh beberapa stasiun TV kepada calon-calon artisnya. Gue cerita kayak gini karena gue pernah kerja di TV guys. Gue tahu kenapa sekarang itu banyak artis-artis yang attitude-nya itu tidak baik alias nol gitu ya, karena sekarang itu kebanyakan orang tuh kayak viral dulu, atau misalkan anak siapa gitu, saudara siapa artis gitu kan, terus abis kayak gitu tiba-tiba dia diajakin main film, main sinetron gitu. Sedangkan kalau misalkan artis-artis zaman dulu kan sosial media kurang gitu kan, jadi mereka benar-benar merintis dari nol gitu, casting segala macam, masuk TV, beradaptasi sama orang-orang produksi, sama artis-artis senior segala macam kayak itu. Beda lah sama sekarang. Tapi kita bisa lihat dari pencarian bakat. Nah kalau misalkan pencarian bakat itu beda tuh ya kan, mereka bener-bener juga dari nol, karena gue tuh pernah pegang beberapa pencarian bakat di TV dan gue bakal cerita ini. Yang ngikutin gue dari lama pasti tahu banget kalau gue itu mantan kru TV. Nah saat itu gue tuh pegang salah satu pencarian bakat yang lumayan terkenal gitu ya, gue nggak mau sebut nama program TV-nya. Nah saat itu tuh gue sebagai kru itu biasanya itu selain memakaikan baju ke artis-artis gue, ke calon-calon artis gue nih ya, gue mengenal gitu, apalagi kalau misalkan sudah 20 besar, sudah 10 besar, 5 besar segala macem, dan kita biasanya ikut ngedukung gitu, apa namanya, jagoan lu mana kayak gitu. Jadi kita kenal lah gitu, dan kita tuh tahu sedikit banyaknya sifat anak-anak ini gitu, si calon-calon artis kita ini gitu, entah misalkan suka telat, atau misalkan attitude-nya nggak bagus, atau misalkan dia ternyata belum jadi apa-apa tapi kok ngerasa udah star syndrome, atau misalkan kita kasih baju kok pilih-pilih segala macam. Ada satu momen di mana tiba-tiba nih anak bener-bener bagus banget gitu, pokoknya performanya tuh bagus gitu di acara pencarian bakat tersebut, tapi tiba-tiba dia tereliminasi. Gue tanya dong ya kan ke teman-teman gue, kenapa ya kok dia bisa keluar gitu, padahal kan dia bagus banget segala macam. Dan lo tahu jawabannya apa? Iya, emang udah diatur, minggu ini dia yang keluar karena attitude-nya tidak bagus. Nah, karena orang-orang di balik layar ini alias produksi ini tahu nih resiko kalau misalkan nih orang bakalan jadi artis gitu, bakalan jadi bintang, pasti ngerepotin say. Contohnya nih ya, kalau misalkan pencarian bakatnya itu nyanyi gitu, misalkan Indonesian Idol misalkan contohnya gitu kan, nih anak satu bocah nih kalau misalkan disuruh nyanyi lagu ini nggak mau, pilih-pilih bajunya, disuruh pakai baju ini, temanya ini, dia nggak mau, pilih-pilih, bawel, bad mutan, terus attitude-nya nggak bagus. Kalau misalkan belum jadi artis, belum jadi apa-apa, attitude-nya sudah tidak bagus sama kru-kru. Nah itu lah ciri-cirinya. Pesan gue buat artis-artis
artis baru gitu kan, apalagi artis-artis yang merintis dari pencarian bakat. Nomor satu adalah apa ya selain bakat? Attitude. Itu bener-bener bakal mempengaruhi karir lo, demi Allah Rasulullah. Bye. Setelah berkali-kali blunder dan huru-hara ini, akhirnya rumah produksi dari film remake A Business Proposal versi Indonesia merilis pernyataan maaf yang intinya kurang lebih seperti ini. Surat terbuka kepada pecinta cerita A Business Proposal and The Office Blinder. Webtoon ini kami adaptasi karena kecintaan kami terhadap ceritanya baik dalam versi webtoon dan serial. Oleh karena itu, kami berhati-hati dalam prosesnya. Hasil adaptasi ini adalah hasil kerja dan usaha lebih dari 100 orang kru dan 20 seniman, muda dan senior, termasuk yang Slamet Harjo, Pak De Indowarkop, dan Mbak Indi Barens yang mengerjakan cerita ini dengan hati dan sangat hati-hati. Dalam prosesnya, setiap hari mereka ke lokasi syuting dengan mindset memberikan penampilan dan usaha terbaik untuk merayakan cerita ini. Hasilnya adalah cerita romantik komedi yang menghormati cerita asli, juga lucu, hangat, meng-Indonesia, dan menyentuh isu sosial terkini dan masyarakat kita. Berita mengenai cast yang tidak menyaksikan serialnya terlebih dahulu bukan berakar pada kesombongan, tapi berakar dari pemilihan pendekatan acting. Seniman memiliki banyak cara dan semua cara itu valid. Dalam melakukan pendekatan terhadap cerita, ada yang ingin memiliki referensi, ada yang memilih untuk berpegang pada skrip dan memberikan interpretasi sendiri. Semua cara sama-sama diawali dengan niat memberikan yang terbaik untuk hasilnya. Kami meminta maaf atas perkataan dan perbuatan yang tidak tepat. Kami pastikan tidak pernah ada niat buruk yang terkandung dalam hati. Juga kami pastikan lebih dari 100 orang kru dan 20 seniman yang terlibat dalam film ini bekerja dengan niat yang baik dan memberikan usaha terbaik mereka. Salam hangat Falcon Management. Nah, bukan hanya rumah produksi yang membuat permintaan maaf, tapi juga salah satu aktor yaitu Abizar yang selama ini dianggap blunder membuat pernyataan maaf melalui akun Instagramnya. Saya memohon maaf untuk semua yang telah tersakiti atas sikap, perbuatan, dan ucapan saya yang salah. Terima kasih buat kalian semua sudah memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Hari ini menjadi pembelajaran yang besar untuk saya dalam berproses menjadi seseorang yang dewasa dan bijaksana. Abizar dengan menandai semua akun para aktor dan juga manajemen Falcon Pictures. So, gimana guys menurut kalian?